Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sensus Penduduk 2020. Pembelajaran ini diperuntukkan secara umum untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan secara khusus untuk petugas sensus dan ketua atau pengurus satuan lingkungan setempat terkecil atau SLS terkecil seperti RT, dusun, jorong, banjar, dan yang sejenis. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah kegiatan pendataan penduduk yang berlangsung 10 tahun sekali, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Sensus penduduk 2020 merupakan yang ketujuh selama pelaksanaannya. Pada sensus penduduk kali ini, ada perbedaan jika dibandingkan dengan sensus penduduk yang sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu adanya sensus penduduk online yang sudah berlangsung pada Februari hingga Mei 2020 lalu. Dan sensus kali ini juga menggunakan data dasar dari Dukcapil Kemendagri. Pelaksanaan sensus penduduk 2020 dibagi menjadi dua tahapan besar. Yang pertama, sensus penduduk online yang sudah dimulai dari Februari hingga Mei 2020 lalu dan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan penduduk pada bulan September untuk mencatat penduduk yang belum dapat melakukan pengisian sensus penduduk online. Pembelajaran kita pada kali ini akan membahas secara lengkap apa saja yang dilakukan pada kegiatan pendataan penduduk di bulan September. Pembelajaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengenai konsep penduduk. Kedua, pemeriksaan daftar penduduk. Dan ketiga, verifikasi lapangan. Bagi Anda, masyarakat Indonesia, khususnya petugas sensus dan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis, selamat mengikuti pembelajaran ini. Siapa yang harus dicatat dalam sensus penduduk? Seperti namanya, sensus penduduk mencatat seluruh penduduk di Indonesia, dari yang tua hingga yang muda, tanpa terlewat. Penduduk yang dimaksud adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang tinggal menetap minimal 1 tahun atau tinggal kurang dari 1 tahun, namun ada berniat atau berencana menetap selama minimal 1 tahun di daerah tersebut. Konsep penduduk ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Serta rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan konsep penduduk berdasar tempat tinggal akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan program pembangunan. Misalnya, untuk membangun fasilitas MCK, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Tentu harus berdasarkan data siapa yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut, bukan berdasarkan catatan administrasi kependudukan saja. Ini Kania, lahir di kota Yogyakarta, tetapi telah menetap di kota Makassar selama 1 tahun. Maka Kania adalah penduduk kota Makassar. Ini Wida, KTP Karanganyar, tetapi telah menetap 7 bulan di kota Bandung dan berencana menetap untuk beberapa tahun ke depan. Maka, Wida adalah penduduk kota Bandung. Jadi, penduduk di suatu daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga RT atau dusun dan sejenisnya, adalah setiap orang
yang telah menetap di daerah tersebut minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun namun berencana untuk menetap lebih dari 1 tahun. Satu lagi yang perlu dicatat, asisten rumah tangga, sanak famili yang menetap, dan bayi yang baru lahir juga dicatat sebagai penduduk di keluarga tersebut ya. Itulah konsep penduduk. Konsep ini berguna untuk menentukan siapa sajakah yang termasuk dan yang tidak termasuk sebagai penduduk di suatu daerah dalam sensus penduduk 2020. Lalu, bagaimanakah